warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi penetapan harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar. Penetapan harga untuk perusahaan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kekuatan pasar, yaitu perusahaan monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Sedangkan untuk perusahaan yang masuk dalam persaingan sempurna tidak memiliki kendali atas harga yang mereka tetapkan untuk produk mereka, sebab harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Strategi penetapan harga untuk mendapatkan surplus dari konsumen. Pertama, diskriminasi harga, yaitu perusahaan bisa dapatkan keuntungan lebih tinggi dengan menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Diskriminasi harga ada 3 tingkatan, yaitu diskriminasi harga tingkat pertama, yaitu setiap konsumen bersedia membayar harga maksimum untuk setiap unit barang yang dibeli. Contohnya, dealer mobil menetapkan harga di brosur yang jauh di atas biaya marginal, namun menawarkan diskon kepada pelanggan berdasarkan kasus per kasus. Yang kedua, diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu praktiknya dari posting jadwal diskret penurunan harga untuk rentang yang berbeda dari kuantitas. Contohnya, dalam industri utilitas listrik, perusahaan-perusahaan dikenakan biaya yang lebih tinggi pada 100 kWh pertama yang digunakan daripada unit berikutnya. Yang ketiga, diskriminasi harga tingkat ketiga, yaitu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan biaya kepada kelompok konsumen yang berbeda harga untuk produk yang sama. Contohnya, toko-toko menawarkan diskon pelajar bagi para pelajar. Berikutnya, penetapan harga 2 bagian, yaitu perusahaan mengenakan biaya tetap untuk membeli barangnya, ditambah biaya per unit untuk setiap unit yang dibeli. Contohnya, pada klub kesehatan, biasanya mengenakan biaya tetap, biaya inisiasi ditambah biaya baik per bulan atau per kunjungan untuk penggunaan fasilitas. Yang kedua, penetapan harga blok. Dengan mengemas unit produk dan menjualnya sebagai satu paket, perusahaan menghasilkan lebih dari sekadar memposting harga per unit sederhana. Contohnya, membeli soft drink 6 botol dalam satu paket. Berikutnya, penetapan bundling komoditas, yaitu menggabungkan 2 atau lebih produk yang berbeda menjadi satu dan menjualnya dengan satu harga bundal. Contohnya, agen travel sering menjual penawaran paket yang mencakup tiket pesawat, hotel, dan makanan. Berikutnya, strategi penetapan harga untuk biaya khusus dan struktur permintaan, yaitu penetapan harga beban puncak, yaitu banyak pasar memiliki periode di mana permintaan tinggi dan periode di mana permintaan rendah. Contohnya, tiket pesawat terbang lebih mahal pada saat liburan dibandingkan hari biasa. Hal ini disebabkan biaya parkir di bandara yang lebih mahal pada saat liburan dibandingkan pada hari biasa. Yang kedua, penetapan harga subsidi silang, yaitu perusahaan menjual satu produk yang saling berkaitan di mana satu produk dijual di bawah biaya dan produk lain di atas biaya. Contohnya, situs internet Adobe menetapkan harga yang berbeda untuk 2 produknya. Satu produknya Adobe Reader dapat diperoleh gratis oleh siapa saja yang mendownload software dari Adobe. Sebaliknya, individu yang ingin membuat dokumen PDF harus membayar untuk produk perangkat lunak bernama Adobe Acrobat. Yang terakhir, penetapan harga dengan ongkos transfer, yaitu penetapan harga transfer yang optimal dalam intern perusahaan, di mana divisi hulu harus mentransfer hasil produksinya kepada divisi hilir untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Contoh, pabrik Toyota memiliki divisi hulu yang memproduksi mesin mobil. Mesin mobil yang sudah jadi ditransfer ke divisi hilir untuk finishing pembuatan produk. Demikianlah presentasi saya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.